Apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan special event Indonesia Pacific Parliamentary Partnership 2024 secara langsung dari Jakarta. Bersama saya Nadia Kanaya. Setelah tadi Anda menyaksikan secara langsung pembukaan yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo beserta juga Ketua DPR RI Bu Honoris Causa Puan Maharani. Dan di kesempatan kali ini saya akan berbincang juga secara langsung oleh Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Bapak Putu Supatmarudana. Apa kabar Mbak Nadia? Baik sekali, terima kasih Bapak Senang sudah bisa bertemu lagi. Senang juga. Saya juga mau mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela jadwal yang begitu padat. Dengan waktu yang begitu singkat, saya mau langsung to the point. Bagaimana dengan Blue Economic? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden di pembukaan terkait dengan Blue Economic. Apa yang sekiranya akan dibawa ke depan dengan resolusi dari Blue Economic ini? Jadi baik, pertama tentu kita bersyukur karena the second meeting of Indonesian Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP ini bisa terwujud kembali setelah pertama di 2018. Jadi 6 tahun yang lalu. Tentu sebenarnya mereka sudah sangat menunggu satu engagement, pertemuan kembali, pertemuan yang dengan penuh persahabatan dan kekeluargaan. Tentu sangat ditunggu oleh mereka. Saya sering bertemu mereka di forum IPU, Inter-Parliamentary Union, di forum juga COP terakhir 28 di Dubai, yang membahas berbagai isu. Tapi tentunya satu isu yang memang menjadi isu penting, yaitu bagaimana kita memainstream blue economy. Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, Pasifik juga negara kepulauan, di mana yang mengelilinginya adalah lautan. 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan. Bahkan di Pasifik sendiri karena negaranya kecil-kecil kepulauan, lautnya sangat luas. Jadi memang potensi maritim, potensi daripada blue economy ini sangat besar. Jika kita lihat marine mega biodiversity. Memang ada dibilang kan marine biodiversity, tapi ini adalah marine mega biodiversity. Karena begitu luasnya. Yang kedua juga segala potensi dan richness kekayaan. Dan yang lainnya juga kita memiliki keindahan alam karena lautnya itu. Betul. Jadi potensi pertama hubungannya dengan food security kita. Kita ketahui kita harus merawat laut kita. Memang blue economy menjadi penting karena perikanan ada potensinya di situ. Yang kedua juga kita lihat mungkin pertanian pesisir. Yang ketiga juga yang terpenting potensi kepariwisataan. Sehingga kerjasama dalam format blue economy ini menjadi sangat penting. Karena justru ekonomi kalau dibangun dengan konsep blue economy akan menjadi sangat luar biasa. Karena biasanya negara atau pulau yang dikelilingi oleh lautan begitu indahnya. Bayangkan Indonesia memiliki Raja Ampat, memiliki Labuan Bajo, memiliki Pulau Komodo, ada juga Bali di situ, ada pulau-pulau lainnya. Di Pasifik juga begitu indahnya. Jadi destinasi potensi pariwisata begitu besar. Potensi laut juga tidak kalah pentingnya, baik dari sisi food security. Mungkin di laut ini kita ketahui banyak spesies ikan atau ikan yang bisa kita konsumsi untuk kebutuhan daripada food security kita. Makanya tentu ke depan pertama harus dijaga keberlangsungan potensi laut kita ini. Yang kedua, ekonominya harus didapatkan secara sustainable. Dari potensi laut ini kita harus mampu gali untuk kebutuhan peningkatan growth dan ekonomi daripada masyarakatnya. Tapi yang terakhir, laut juga harus kita jaga preservasinya dan menjaganya agar tetap berkesinambungan lestari sepanjang masa bagi generasi berikutnya. Nah, tentu konsep blue economy ini adalah konsep yang mendasar bagi negara-negara kepulauan dan tentu kita di sini harus mainstreaming dan memang kita lihat pemerintah sudah berusaha melakukan hal ini. Kita dari parlemen ingin terus mendorong peran parlemen membangun regulasi untuk meningkatkan konsep blue economy. Yang kedua, bagaimana afirmasi anggaran budgeting kita. Yang ketiga juga pengawasan kita agar pemerintah betul-betul yakin bahwa konsep blue economy ini akan memberikan kesejahteraan,
kepada setiap masyarakat, baik Indonesia maupun negara-negara Pasifik. Nah, tentu blue economy ini menjadi konsep ke depan yang patut kita kawal. Tapi tidak bisa hanya kita gunakan konsep, harus ada capacity building, harus ada peningkatan bagaimana kita memapping laut kita. Saya bersyukur kemarin sempat mengunjungi sebuah vessel namanya Ocean Explorer dan organisasi Ocean X yang bekerja sama dengan pemerintah kita, diinisiasi oleh Kemenko Maritim. Dan tentu kita berharap ini menjadi satu konsep yang di mainstream untuk memapping laut Indonesia karena memang begitu kaya dengan mega marine biodiversity. Belum lagi potensi laut kita yang jika kita lihat juga mampu mengcapture emisi karbon. Bahwa di situ namanya mungkin seagrass meadows atau padang lamun ini dan juga mangrove mampu mengcapture karbon 35 kali lebih kuat daripada hutan tradisional atau hutan biasa. Sehingga potensi laut tidak hanya pertama untuk food security, yang kedua juga bagaimana kita untuk pariwisata, karena memang biodiversity-nya begitu indah, keindahan laut Indonesia dan Pasifik begitu luar biasa, memang the best destination for ocean tourism kalau bisa kita bilang ya. Dan yang terpenting juga yang terakhir menjaga isu climate change, karena potensi laut juga kita dapat memetakan permasalahan yang berhubungan dengan alam. Jadi ada plate di situ yang bersinggungan, mungkin kita bisa memahami bencana ke depan bagaimana kita melihat. Nah, dengan bersinergi dengan Ocean X ini, organisasi ini, tentu kita berharap kita bisa mendapatkan data tentang laut kita dan juga secara kita bekerja sama juga dengan negara Pasifik karena mereka juga menjadi keluarga besar kita. Nah, tentu harus ada satu konsep mainstream untuk melakukan penelitian terhadap laut Indonesia dan laut-laut negara Pasifik, dan ini menjadi sangat penting. Tadi Bapak sudah menyampaikan begitu banyak, begitu luas dan kekayaan laut Indonesia. Tantangannya juga begitu banyak. Kesadaran masyarakat, kesadaran manusia terkait dengan bagaimana cara menjaga laut dan mengeksploitasi kekayaan laut itu juga masih menjadi PR. Dengan adanya IPP ini, apa yang Bapak harapkan nanti? Apakah akan ada forum yang sharing session yang mungkin kita bisa mengadopsi atau kita bisa membagi informasi terkait menjaga laut ini? Betul. Jadi memang dalam tema the second IPPP ini bahwa kita ketahui kita terfokus kepada dua hal, yaitu connectivity dan inclusive growth. Jadi kita ingin membangun kawasan Indonesia Pasifik yang prosperous, yang sejahtera, yang makmur melalui konektivitas yang baik. Yang kedua adalah inclusive growth. Jadi potensi blue economy ini menjadi potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan. Dan pertumbuhan harus didasari oleh pertumbuhan yang berkelanjutan yang juga memperhatikan masyarakat. Artinya masyarakat menjadi garda terdepan. Jadi inklusivitas. Diikut sertakan masyarakat. Yang ketiga, menjaga lingkungan pelestarian alam, khususnya laut kita. Nah, tentu ini menjadi satu konsepsi, satu kekuatan bersama, sinergitas yang patut kita gaungkan. Nah, dalam forum ini kita ingin memastikan hal tersebut. Kita punya komitmen tentu ke depan untuk menjaga laut kita. Kita punya komitmen untuk meningkatkan konektivitas kita. Saya bersyukur dulu sempat beberapa kali ke negara tetangga kita yang berbatasan langsung dengan Papua, yaitu Papua New Guinea. Mereka memiliki aspirasi agar peningkatan konektivitas itu begitu tinggi, khususnya udara. Berarti dalam hal ini apakah konektivitas yang dimaksud adalah mungkin jumlah armada atau mode yang untuk menjangkau semua wilayah? Konektivitas itu sebenarnya maknanya komprehensif. Tapi kalau kita bicara yang lebih sempit, bagaimana hubungan antara Pasifik dengan Indonesia, mungkin hubungan udara ya, mungkin ada pesawat yang bisa ke sana, penerbangan yang bisa ke sana untuk juga meningkatkan hubungan people to people. Belum lagi hubungan laut, bagaimana kita juga ingin konektivitas laut kita agar mungkin trade kita berjalan, ekspor kita berjalan. Mereka juga ingin produk mereka juga diterima di sini. Mungkin ada ekspor dari mereka yang bisa kita serap untuk kebutuhan di Indonesia. Nah, konektivitas lain mungkin kalau berbatasan dengan Papua New Guinea, konektivitas darat. Bahwa kita juga melihat negara terbesar di Pasifik salah satunya adalah negara Papua New Guinea. Tentu konektivitas darat ini menjadi sangat penting. Nah, tentu kita berharap dengan konsep blue economy
akan membawa hubungan-hubungan dan tentu komitmen-komitmen lainnya. Pertama, akan memberikan kontribusi kepada peace and security kawasan. Kawasan ini agar terjaga perdamaian dan kedamaiannya. Security kawasan begitu penting agar tidak nanti potensi konflik cukup besar. External power akan hadir ke Indonesia. Tapi pada posisinya kita berharap dengan kita duduk bersama seperti ini dalam forum seperti ini, kita duduk secara kekeluargaan, mendengarkan aspirasi mereka, berhubungan, kita greetings mereka, kita tanyakan bagaimana semua. Nah itu tentu mereka akan merasakan bahasa Indonesianya diwongki mungkin ya. Dengan begitu akan ada keramah-tamahannya. Yang selama ini mungkin mereka merasakan kok kami tidak diabaikan ya atau tidak dipedulikan. Tapi sekarang kita ingin engagement ini dari saat ini ke depan harus di mainstream. Nah tentu ini juga kita harap pemerintah ke depan mendapatkan ide juga dalam mainstream ini bahwa Timur Indonesia bukan menjadi belakang. Timur Indonesia justru ke depan menjadi depan dalam mengawal blue economy ini. Karena memang kepulauannya kan di situ, Kepulauan Pasifik. Nah, tentu ini yang kita inginkan. Dan kedua juga kita berharap pendukungan komitmen perdagangan dan ekonomi ditingkatkan antara Indonesia dan negara Pasifik. Dan kalau ekonomi ditingkatkan, mungkin banyak ekspor kita yang akan ke sana. Kita juga akan mengimpor produk-produk pertanian, peternakan, kelautan dari situ. Dan juga hubungannya akan membaik dan pada ujungnya akan meningkatkan people to people connection, tourism. Jadi mungkin yang selama ini banyak warga Indonesia yang terbang atau berkunjung ke negara lain, atau banyak warga dunia yang justru memang mengalami kendala berkunjung ke Pasifik, Indonesia bisa menjadi hub kepariwisataan sebelum masuk ke negara-negara Pasifik. Nah yang terpenting, poin terakhir adalah komitmen sosial budaya. Bahwa hubungan sosial itu penting, hubungan budaya penting, semua kekuatan tadi, peace, security, ekonomi, dirangkum dalam hubungan persaudaraan, kekeluargaan, sosial, budaya. Kita bahkan mungkin 20% sepertiga bangsa kita juga dalam mereka juga bagian daripada Pasifik. Sehingga kita sebenarnya negara yang memang memiliki keturunan Pasifik terbesar. Papua, pulaunya ada beberapa provinsi di situ, Maluku Utara, NTT. Bahkan kalau saya lihat sampai Bali pun kita juga melihat bahwa ini ada keturunan dari Pasifik. Sehingga ini kita harus mainstream. Sehingga kebijakan ke depan pemerintah nasional juga melihat potensi ini untuk ikut diajak mengelola bangsa dan negara ini. Dengan begitu komitmen ke depan bagaimana menjadikan Timur Indonesia halaman depan dan Pasifik juga menjadi satu komitmen besar itu bisa terwujud. Dan memang 3 poin itu yang kita ingin yakinkan dan akhirnya bisa mencapai chair resolution ataupun nanti mungkin komitmen namanya. Tentu itu tergantung floor karena kita akan memulai sebentar lagi di sesi 2 ini pembahasan ada 3 pleno yang akan kita bahas dan saya akan memimpin men-chair satu sesi yang berhubungan dengan people and maritime. Itu yang nantinya akan menjadi poin yang Bapak sampaikan dalam session tersebut. Ya, di sesi tersebut dan kita ingin memastikan dan sesuai dengan tadi mungkin pertanyaan Mbak Nadia, poin-poin itu yang menghubungkan kita bukan sekedar udara, tapi laut ini. Bagaimana kita memanfaatkan potensi laut untuk kesejahteraan bersama, kesejahteraan Indonesia khususnya Indonesia Timur dan kesejahteraan untuk negara-negara Pasifik. Terakhir Pak, sesingkat ini, dengan adanya lautan yang begitu luas, ada resiko bencana yang juga akan dibahas dalam IPP kali ini. Apakah hal ini juga akan menjadi salah satu poin yang nantinya akan menjadi pembicaraan untuk bagaimana kita menyikapi ketika bencana itu datang? Jadi pertama kalau kita bahas tadi di laut kita bisa melihat potensi bencana karena ada pertemuan plate. Iya. Nah, jadi plate ini menimbulkan mungkin gempa bahkan sampai potensi tsunami. Kedua, meningkatnya suhu bumi juga berdampak kepada peningkatan permukaan air laut. Dan bahkan Presiden Bapak Jokowi menyampaikan harus hati-hati peningkatan 1 meter air laut akan berdampak kepada Indonesia maupun negara Pasifik. Karena mereka semua negara-negara yang dalam dataran rendah, kepulauan, jika suhu bumi meningkat lebih dari 1,5%,
justru akan berdampak kepada mereka. Terakhir juga isu climate change, isu perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi climate change. Kebetulan saya menjadi anggota biru di Interparliamentary Union untuk Sustainable Development. Jadi saya mewakili IPU untuk isu yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan. Tentu ini menjadi penting dan kami ingin pastikan dan kami juga berbicara on behalf of Pacific countries bahwa negara maju, negara kaya harus komitmennya yang setelah disampaikan di 2020 itu harus dideliver atau diwujudkan. 100 miliar dolar per tahun komitmen itu harus diwujudkan. Kalau kita hitung sampai sekarang sudah mungkin hampir 500 miliar US dollar. Tapi pada saat COP28 tahun lalu di Dubai, kebutuhannya bukan billion US dollar lagi, triliun US dollar. Kalau dalam rupiah mungkin quadrillion rupiah. Jadi bayangkan besarnya kebutuhan dana untuk mitigasi dan adaptasi climate change. Sehingga negara-negara maju wajib berkomitmen. Karena apa? Negara Pasifik langsung nyata dampaknya terjadi. Mungkin kenaikan suhu bumi, heat wave, kedua kenaikan permukaan air laut. Nah ini tentu kita perjuangan bersama. Nah dalam forum ini kita menemukan satu kesamaan komitmen untuk sama-sama memperjuangkan isu ini dalam forum internasional. Salah satunya COP29 nanti di Azerbaijan yang membahas masalah climate finance, climate fund. Yang kedua kita bawa ke forum IPU agar resolusi di IPU juga membahas tentang bencana ini, mitigasi ini agar negara maju punya komitmen konkret untuk mendeliver janji-janji mereka. Dan kita bawa juga ke PBB dan di PBB dipastikan dalam UNGA, United Nations General Assembly memutuskan bahwa isu penting adalah isu climate change yang harus kita tackle bersama. Dan ini urgent dan harus nyata dan segera kita harus selesaikan. Baik, terima kasih Pak Putu sudah meluangkan waktu bersama kami. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih Mbak Nadia. Ya. Dan pemirsa, terus saksikan special event IPP 2024 dan terus saksikan TVR Parlemen.